Oke. Mbak Vila bisa dimulai aja kali ya? Oke, baik. Makasih, Mbak. Hadirin yang kami hormati, Bapak, Ibu, serta teman-teman mahasiswa, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Sabtu 5 September 2020, kita akan mengikuti rangkaian acara pembukaan PMW X TOP ITB 2020. Acara ini merupakan kolaborasi antara program mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, ITB Career Center, dan Technopreneurship Orientation Program LPIK ITB. Sebelumnya, kegiatan PMW dan TOP dilaksanakan secara terpisah. Mungkin saya akan jelaskan singkat saja ya. PMW merupakan program dari Direktorat Kemahasiswaan ITB dan Career Center memberikan pendanaan bagi para mahasiswa wirausaha yang memiliki startup atau yang baru mendirikan bisnis dan scale up untuk alumni dari kegiatan PMW tahun sebelumnya. Kemudian, Technopreneurship Orientation Program atau TOP merupakan program dari LPIK ITB yang memberikan pembekalan dan pembinaan bisnis kepada para peserta yang memiliki ide-ide untuk dikomersialisasikan. Kemudian di pertengahan tahun ini, LPIK ITB, Direktorat Kemahasiswaan, serta ITB Career Center berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan dalam mendukung visi ITB sebagai Entrepreneurship University. Kemudian program kewirausahaan ini terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama ada Scale Up, untuk para alumni PMW tahun sebelumnya, tahun 2019, dan kategori Startup, atau baru mendirikan bisnis. Kemudian telah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih sudah hadir Direktur Kemahasiswaan ITB, Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama. Selamat siang, Pak. Kemudian ada Kasubdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, sekaligus Direktur ITB Career Center, Bapak Sony Rustiadi, PhD. Selamat siang, Pak Sony. Kemudian ada Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPIK ITB, yakni Bapak Dr. Sigit Puji Santosa. Selamat siang, Pak Sigit. Dari Pengembangan Kewirausahaan LPIK ITB, Ibu Dr. Dina Deliana. Selamat siang, Bu Dina. Kemudian kami juga ucapkan selamat datang bagi para juri sekaligus coach
dari SBM ITB dan LPIK ITB. Selamat siang, kakak-kakak coach berarti ya, kakak-kakak coach dan kakak-kakak juri. Terima kasih telah hadir. Dan sebelum memulai acara, kami akan membacakan sedikit secara ringkas susunan acara pembukaan PMW TOP ITB 2020. Nanti akan ada pembukaan, lalu laporan ketua pelaksana, sambutan direktur kemahasiswaan, sambutan ketua LPIK, kemudian nanti akan ada acara puncak juga, talk show, dan diskusi yang akan dimoderatori juga. Kemudian kita juga kedatangan 2 pembicara yang sangat luar biasa dan inspiratif. Jadi, dan nanti di akhir juga akan ada penjelasan mengenai program, lebih lanjut, mengenai program PMW dan TOP ITB, dan terakhir akan ada sesi tanya-jawab. Demikian susunan acara ini kami sampaikan. Kemudian kami juga ingatkan untuk para peserta untuk memute suara pada aplikasi Zoom-nya sewaktu acara berlangsung. Kemudian sebelum kita melangkah kepada acara selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati, untuk menambah hikmat acara, kita akan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dipersilakan selesai. Kita melangkah ke acara pertama, yakni laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala ITB Career Center. Kepada Bapak Sony Rustiadi, MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin saya share, host bisa dibuat saya share untuk share screen. Terima kasih. Oke. Oke, selamat pagi yang terhormat Bapak G. Prasetyo Aditama sebagai Direktur Kemahasiswaan ITB. Selamat pagi pada Bapak Sigit
Bapak Sigit Puji Santosa sebagai Kepala LPIK ITB. Yang terhormat juga rekan saya Ibu Dina Deliana sebagai Kepala Pengembangan Kewirausahaan di ITB, di LPIK ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada pembukaan PMW Top ITB 2020 yang pagi ini dihadiri juga oleh para coach kita dan para juri yang sudah terlibat dari sejak awal kegiatan dari seleksi, kemudian kemarin pitching, dan pada akhirnya kita hadir pada milestone yang penting dalam PMW Top ITB 2020, yaitu pembukaan secara resmi pada hari ini tanggal 5 September 2020. Izinkan saya mewakili para panitia baik dari Ditmawa dan LPIK untuk memberikan sedikit saja tambahan informasi karena tadi sudah ada penjelasan dari MC kita. PMW merupakan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan program ini di ITB sendiri dilaksanakan oleh ITB Career Center atau Subdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Program kewirausahaan mahasiswa ini atau PMW sudah dilaksanakan sejak 2009 secara teratur. Tujuannya dua, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan yang kedua adalah menciptakan lulusan tentunya tidak hanya sebagai pencari kerja tapi justru sebagai pembuka lapangan kerja. Sedangkan dari sisi yang kedua, LPIK sendiri di bawah koordinasi Ibu Dina dan tim mempunyai program yang bernama TOP, Technopreneurship Orientation Program, yang merupakan rangkaian seminar pelatihan pendampingan dalam membangun bisnis baru, di mana pengusaha dipandu oleh praktisi yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Pada saat kami berdiskusi antara tim LPIK dan Ditmawa, ternyata memang ada sangat besar kemiripan-kemiripan yang terjadi di kedua program ini, sehingga kita bersepakat untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program yang tujuannya memang pada ujungnya adalah membimbing para mahasiswa untuk membuat bisnis baru. Tentunya PMW merupakan program yang cukup general, sedangkan TOP diarahkan lebih kepada technopreneurship sendiri. Nah, oleh karenanya di tahun 2020 ini ITB Career Center di bawah Ditmawa, Subdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan, dan LPIK ITB berkolaborasi dan menggabungkan kedua program ini. Dan dalam program PMW Top ITB 2020 ini masih memiliki ciri khas yang dibawa, baik itu ketika sebelumnya secara historikal PMW dari Ditmawa atau sebelumnya dikenal dengan LK, maupun Top dari LPIK sendiri. Sehingga program PMW Top ini setiap kelompok bisnis diberikan pembegalan dan pembinaan, dan dalam bentuk serangkaian pelatihan pendampingan yang dipandu oleh praktisi dan akademisi yang berpengalaman. Kita sudah mempunyai 8 coach yang akan mendampingi seluruh kelompok, baik dari Ditmawa maupun dari LPIK, dan panitia sendiri sudah mengembangkan atau menyusun 14 sesi workshop bersama berbagai mentor expert yang kita akan desain sesuai dengan kebutuhan dari para mahasiswa sendiri. Seperti sudah disebutkan juga sebelumnya bahwa program PMW Top ini kita ada 2 jenis, yaitu yang kita sebut sebagai PMW Top Startup dan PMW Top Scale Up, di mana startup itu merupakan mahasiswa-mahasiswa yang baru melaksanakan bisnisnya begitu, sehingga belum pernah ada pendanaan ataupun program sebelumnya. Sedangkan Scale Up adalah mereka-mereka tim-tim yang melanjutkan pendanaan PMW tahun sebelumnya ataupun program TOP sebelumnya. Kemudian di April 21 ini tetap bahwa ketua dari masing-masing tim masih terdaftar sebagai mahasiswa, masih berstatus sebagai mahasiswa. Pada saat ini yang diterima total dari program PMW Top ini berjumlah 75 kelompok,
di mana 69 merupakan program startup dan 6 kelompok merupakan program scale up. Persyaratan kategori startup sendiri cukup general dan mungkin di sini semua walaupun ini terbuka untuk umum, 75 tim dari peserta program PMW Top 2020 ini wajib, tapi mungkin ada mahasiswa yang belum bergabung, silahkan di tahun depan kesempatan selanjutnya terbuka untuk bergabung di PMW Top. Harus sudah menyelesaikan kuliah minimal 2 semester, jadi mungkin akhir tahun pertama di TPB itu sudah bisa mendaftar menjadi kelompok yang ikut serta dalam program ini. Kemudian pada Oktober 2021 masih berstatus mahasiswa. Ya, jadi karena memang program ini kita laksanakan hingga akhir tahun, sehingga di Oktober ketika program di tengah itu mahasiswa masih kita harapkan berstatus mahasiswa ITB begitu. Kemudian berbedaan dengan scale up itu hanya ada 2, yaitu pernah mengikuti program sebelumnya, baik itu PMW maupun TOP, dan sedang menjalankan usaha bisnisnya yang sama dengan program PMW dan TOP sebelumnya. Begitu. Jadi memang berkelanjutan dari yang sebelumnya. Alhamdulillah begini Pak Pras dan Pak Sigit, kami laporkan bahwa pada saat registrasi terdaftar 123 kelompok lintas fakultas dari ITB. Dari seleksi proposal yang kami laksanakan melibatkan kurang lebih 10 juri, kita memilih 75 kelompok bisnis yang menjadi peserta PMW Top. Dari 75 kelompok bisnis ini yang sudah resmi menjadi peserta PMW Top, kami undang sejumlah kecil, sekitar 40-50% dari kelompok 75 tadi untuk melaksanakan pitching, dan pada akhir pitching sendiri menghasilkan 27 kelompok bisnis yang mendapatkan pendanaan. 75 kelompok bisnis ini terdiri dari 8 dari kategori teknologi lingkungan dan IoT, 8 kelompok dari kesehatan dan kecantikan, teknologi kesehatan dan kecantikan, kemudian 13 kelompok sektor usaha jasa dan sosial, ICT secara umum 13 kelompok, boga atau kuliner 17 kelompok, fashion dan kreatif masuk 16 kelompok, sehingga total yang menjalankan program PMW Top ini yang kami bina sejumlah 75 kelompok. Ini mungkin deg-degan, saya rasa belum diumumkan ya oleh panitia, dan ini adalah besaran dana dan masing-masing kelompok yang kami putuskan dari hasil seleksi pitching. Yang paling tinggi ada kelompok Ilham ya dengan usaha dilelangsaja.com mendapatkan pendanaan sebesar 20 juta. Kemudian Azmil Maulana Ababil sebagai ketua dari Raja Jazz Lab juga mendapatkan 20 juta, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi sesegera mungkin kita akan segerakan untuk pencairan dana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya kita ucapkan selamat kepada 27 kelompok yang sudah mendapatkan pendanaan ini, dan semoga pendanaan ini menjadi sebuah seed money, seed capital yang kita harapkan bisa menjadi modal yang besar bagi teman-teman untuk membesarkan lagi usahanya ke jenjang yang lebih besar lagi begitu. Ini merupakan timeline PMW Top. Seleksi program sudah kami laksanakan sejak April, dan pada akhirnya di 5 September ini kita laksanakan pembukaan program secara resmi. Terima kasih kepada Pak Pras dan Pak Sigit yang bersedia meluangkan waktunya untuk membuka program ini. Insya Allah di minggu kedua September kita akan melaksanakan penandatanganan kontrak untuk para kelompok yang sudah diputuskan mendapatkan pendanaan dan pencairan. Dan kita langsung setelah program pembukaan atau acara pembukaan ini nanti jam 2 sampai jam 3 sore mohon para tim 75 tim PMW Top untuk tetap berada di sini karena kita akan langsung melaksanakan briefing teknis dan terkait dengan seminar, workshop, dan coaching yang akan kita laksanakan. Kemudian pada tanggal 4 Desember insya Allah kita akan melaksanakan pameran akhir. Plan utamanya tentunya masih bersifat daring,
Dan plan kedua kalau memang dimungkinkan bersifat hibrid, tapi memang kita tetap akan mengikuti arahan terbaik dari tim penanggulangan COVID di ITB. Apabila tidak memungkinkan, kita akan melaksanakan pameran akhir secara daring. Insya Allah pada 4 Desember 2020. Demikian laporan singkat dari kami sebagai panitia dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita laksanakan mulai hari ini menjadi sebuah modal yang luar biasa bagi teman-teman untuk mengembangkan bisnisnya ke tahap yang lebih lanjut lagi sehingga ITB bisa menjadi pabrik wirausaha yang baik bagi Indonesia. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas kerja keras tim, baik itu LPIK ITB maupun dari Ditmawa yang sudah menyiapkan dan terus akan berjuang bersama kami sampai akhir nanti 4 Desember dalam pameran akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan pelaksanaan PMW TOP ITB 2020, Pak Sony. Berikutnya mari kita simak sambutan dan pembukaan dari Direktur Mahasiswaan ITB, ada Bapak Dr. G. Prasetyo Aditama, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat pagi Pak Sony. Terima kasih atas segala persiapan sehingga kegiatan PMW Top ini bisa mulai terselenggara. Terima kasih kehadirannya. Ini di sini saya melihat ada Pak Sigit, Ketua LPIK, ada Pak Wawan ya dari SBM yang dari dulu tidak pernah lelah ini membantu mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan wirausaha. Juga para ya, apa kabar Pak? Pak Wawan Dewanto sudah hadir. Juga terutama kepada para coach, ada 8 coach, ini saya identifikasi, para mentor, dan terutama para juri yang sudah bersusah payah untuk menyeleksi para peserta. Ini ada 123 peserta, tentu tidak mudah menyeleksi sebanyak itu. Sudah bekerja keras, terima kasih. Dan tentu pada acara ini para narasumber yang akan men-share ilmu, pengalaman, dan sebagainya kepada para mahasiswa yang tentu akan sangat berguna dan bersifat inspiratif begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada saudara-saudara sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adik-adik semua, terima kasih. Ini ini ada Bu Dina dari LPIK juga. Selamat pagi Bu. Kita pada hari ini Anda sudah tadi di Pak Sony memberi penjelasan sangat detail mengenai bagaimana kegiatan ini disiapkan dan Anda semua para mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini dan saya sangat senang, artinya berbahagia sekali karena kewirausahaan ini adalah salah satu indikator kerja yang utama, yang penting dari sebuah perguruan tinggi dimanapun di seluruh dunia ini, karena salah satu indikator dari kinerja perguruan tinggi itu adalah berkontribusi pada masyarakat. Salah satu bentuk penting dari kontribusi itu adalah menghasilkan wirausahawan baru, wirausahawati baru, karena para wirausahawan dan wirausahawati itu akan berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, menciptakan bisnis baru, dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian negara ini. Gitu. Tentu ini satu hal yang sangat penting. Dan seperti saya sampaikan, ini salah satu kinerja utama yang memang diupayakan terus untuk dicapai oleh semua perguruan tinggi. Dan kita mendapat contoh yang banyak sekali, universitas-universitas terkemuka di manapun di berbagai dunia, selalu berusaha untuk meningkatkan outcomes dari lulusan yang memiliki
jiwa wirausaha itu dan mengimplementasikan dalam bentuk macam-macam, dalam bentuk sesuai bidang masing-masing gitu. Saya kira ini bagian saya karena juga terutama karena Anda bisa melihat para alumni yang sudah bekerja keras, artinya mulai dari bawah sehingga sampai dengan sukses, ada yang masih struggling. Nah itu saya kira contoh-contoh inspiratif yang kita bisa belajar dari situ. Lalu barusan tadi pagi Ditmawa juga menyelenggarakan acara kepemimpinan mahasiswa, artinya melatih leadership, dan saya yakin dalam kewirausahaan itu leadership itu adalah salah satu hal yang penting. Leadership itu juga tidak hanya menjadi ketua gitu ya, menjadi pemimpin atau menjadi bos gitu, tapi leadership bagi Anda sendiri untuk dalam menjalankan tugas masing-masing gitu. Mulai dari Anda berdua dengan teman Anda merintis bisnis sehingga nanti Anda mempunyai staff yang bekerja sama dengan Anda dan seterusnya. Saya kira kegiatan kewirausahaan dan leadership itu dua hal yang memang sangat terkait. Anda bisa tanyakan pada nanti para narasumber dari kalangan bisnis gitu, usahawan, itu bagaimana leadership itu memang penting. Nah, tentu membahagiakan sekali ada 123 proposal masuk dalam satu event gitu ya. Lalu 75 kegiatan atau unit atau usaha bisnis yang akan mengikuti program ini dan sebagian lagi dibiayai, itu tentu sangat baik. Nah, ini saya mendengar, ini cerita saja, tahun 2021 itu pemerintah akan membentuk, itu direncanakan akan bentuk sentra-sentra industri, sentra-sentra kewirausahaan di perguruan tinggi secara lebih sistematis gitu. Nah, salah satunya adalah ITB. Dari contoh yang sedikit perguruan tinggi akan dipakai sebagai pusat pengembangan bisnis itu, bisnis buat mahasiswa, itu saya kira kesempatan yang baik. Saya sudah diskusikan dengan Pak Sony dan kita teruskan usaha-usaha penyiapan yang dilakukan terutama untuk mendorong mahasiswa semakin aktif dalam kegiatan wirausaha ini. Saya kira begitu. Lalu untuk tidak memperpanjang ini waktu karena tentu ini sangat padat. Ini saya lihat ada ini, terima kasih Mas Nur Islami Jafat nih yang akan menjadi moderator di acara ini. Selamat siang Mas Nur Islami Jafat. Lalu ada Mas Widya Putra ini, lalu Mas Muhammad Fajrin Rashid yang akan berkenan share pengalaman dan pengetahuannya tentu dalam praktek. Lalu Mbak Dina Deliana ya dari LPIK, terima kasih. Saya kira saya punya ekspektasi supaya mahasiswa tekun, artinya konsentrasi dan fokus bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya kira itu harapan saya, mudah-mudahan semua tujuan-tujuan yang disampaikan Pak Sony terkait dengan kegiatan ini bisa dicapai. Seperti itu. Terima kasih banyak. Untuk itu, dengan ini saya menyatakan kegiatan program mahasiswa wirausaha Technopreneurship Orientation Program ini atau PMW Top ini dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, Pak Prasetyo. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, ada sambutan dari Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPIK ITB. Kepada Bapak Dr. Sigit Puji Santosa, kami persilahkan. Terima kasih para panitia kegiatan PMW Top tahun 2020 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Assalamualaikum. Bapak Sony sebagai Direktur Kemahasiswaan dan juga Pak Pras kebalik. Pak Pras sebagai Direktur Kemahasiswaan, Pak Sony sebagai Direktur Career Center ITB dan juga Kepala Subdirektorat di Kemahasiswaan. Juga saya lihat ada Pak Sekretaris MWA nih, Pak Wawan Dewanto. Kami sangat bangga dengan adik-adik semuanya yang memiliki semangat yang luar biasa sebagai mahasiswa dalam kondisi apapun di ITB masih bersemangat untuk join dalam acara PMW Top ini. Nah, ini seperti disampaikan oleh Pak Sony tadi, ini adalah suatu tantangan sebenarnya. Minggu lalu Pak Sony dan saya mendapatkan tugas cukup berat karena dalam sisi pemeringkatan universitas nanti akan ada kriteria di mana berapa banyak mahasiswa yang wirausaha yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dari sisi wirausaha itulah nanti akan dilihat perankingan universitas dan juga dari sisi pendanaan. Nah, ini merupakan tugas berat, tapi alhamdulillah ekosistem di ITB yang kita bangun di kampus, jaringan industri yang di luar kampus sudah cukup lama kita bangun. Kita bangun sejak tahun 2003, kemudian tahun 2000 dalam bentuk pusat inkubasi bisnis tahun 2003, tahun 2010 dinaikkan menjadi lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Insya Allah tahun 2020 ini kita selesai membangun ITB Innovation Park. Jadi semua inovasi mahasiswa itu nanti akan di-showcase-kan dan dikomersialisasikan secara lebih terstruktur. Tentunya bagian yang terpenting dari ekosistem itu adalah entrepreneur-nya. Nah, disinilah saya sangat senang dan sangat bangga kepada teman-teman semuanya dan kerjasama yang erat antara LPIK dan Direktur Kemahasiswaan tentunya sangat diapresiasi sehingga kita tidak terpecah-pecah. Karena sekarang kita harus fokus mengembangkan kewirausahaan mahasiswa ini merupakan tujuan akhir dari proses pembelajaran teoritis, penelitian praktis, dan menghasilkan produk inovasi. Sehingga mahasiswa bisa ikut terlibat. Saya berikan contoh sedikit saja. Tahun 94 sampai 99 saya mendapatkan kesempatan yang cukup baik di kampus di Boston, di MIT. Pada saat itu gairah kewirausahaan mahasiswa belum begitu tinggi. Jumlah mahasiswa yang terlibat bahkan yang lulus dan ikut membangun startup itu masih kecil, sekitar 3-5%. Itu tahun 94-99. Alhamdulillah saya tahun lalu berkunjung lagi sebagai wakil dari ITB dalam rangka konferensi QS World Ranking University yang di-host oleh MIT. Saya sangat kaget. Kenapa? Karena jumlah wirausaha mahasiswa MIT itu sekarang sudah mencapai 45. Mereka begitu lulus dari MIT tidak ada satupun yang berpikir menjadi pengangguran nantinya. Jadi 45% langsung kita adakan showcase dari produk inovasi yang mereka buat selama kuliah dan selama riset sehingga mereka bisa membuat startup. Contoh yang paling dekat adalah yang ini. Moderna. Moderna ini adalah startup yang baru dibuat yang akan membuat vaksin COVID. Jadi harapan kami sebagai dosen di FTMD, sebagai ketua LPK ITB dan tentunya bersama dengan Pak Sony, Pak Pras, Pak Wawan nanti yang memberikan anggaran dari atas nanti ya. Kita colek aja Pak Wawan Dewanto. Jadi intinya adalah kita ingin sekali memperkuat
ITB sebagai entrepreneurial universities. Kalau sekarang mungkin masih sekitar 1-2% yang berwirausaha, kita coba targetkan 5-10% dalam 5 tahun ke depan. Tentunya ekosistemnya kita bangun bersama, entrepreneurnya kita bina dan kita perkuat, dan jaringan yang kita bangun di industri dan di lembaga-lembaga bisa saling bersinergi. Nanti adik-adik mungkin di akhir semester, mudah-mudahan nanti yang ITB Innovation Park yang ada di Ganesha selesai, akan kita buka untuk semua mahasiswa. Dan juga untuk semua alumni. Jadi jangan kaget adik-adik nanti kalau misalkan sudah selesai pun, sebagai alumni adik-adik masih bisa berkontribusi ini, membangun bangsa negara, mengharumkan ITB, ide-ide kreatif apapun kami akan hargai dan akan kami bina. Demikian Pak Pras dan juga teman-teman, saya ucapkan selamat beraktivitas dalam acara PMW Top ini, dan juga terutama kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para mentor dan juga kepada para panitia yang telah bekerja keras dengan situasi yang kita jalani saat ini. Demikian, mudah-mudahan sukses semuanya. Saya ingin dengar nanti adik-adik selesai PMW Top membangun startup pada waktu setahun 2 tahun kemudian sudah ada beberapa yang mendapatkan pre-series A, series A funding dari venture capital dan investor lainnya. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses acara ini dan kegigihan dari adik-adik yang akan kita harapkan dari kegiatan ini. Akhirul kalam, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa, Pak Sigit. Semoga pesannya sampai ya, Pak. Kita dapat mendukung ITB menjadi entrepreneur unity dan mencetak banyak entrepreneur selanjutnya ya, Pak ya. Saya setuju. Oke. Sebelumnya, untuk para hadirin sekalian, sebelum memulai acara talk show, kita akan foto bersama karena sekarang kan kita ketemunya via Zoom ya, via daring, jadi kita mohon untuk para hadirin membuka fitur kamera atau videonya terlebih dahulu. Jadi nanti kita minta bantuan kepada para panitia untuk mengambil gambar, seperti itu. Silakan teman-teman dan para hadirin untuk membuka kameranya, nanti kita foto bersama. Kita tidak bisa bertemu langsung ya, jadi sekarang versi zaman now itu versi virtual gitu ya, versi Zoom nanti. Oke, baik, kami persilakan kepada panitia PMW dan LPIK ITB, silahkan. Oke, kita mulai ya, berhitung dari sekarang ya. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3, 1 kali lagi. 1, 2, oke terakhir ya. 1, 2, oke terima kasih. Terima kasih panitia. Ya kita lanjutkan lagi ya para hadirin, Bapak Ibu, serta teman-teman mahasiswa sekalian. Kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu seminar atau talk show yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa dan inspiratif. Jadi perkenankan saya membacakan profil singkat masing-masing narasumber. Mungkin tadi Pak Pras juga sempat memperkenalkan ya Pak di awal. Jadi betul narasumber kita yang pertama ada, saya manggilnya apa ya, kakak atau bapak nih? Kayaknya karena kita lebih interaksi dengan mahasiswa, mungkin panggilnya kakak aja ya. Kak Widya Putra yang merupakan CEO dari dan founder dari Moose Home. Kak Widya juga merupakan alumni dari SITH ITB. Kemudian melanjutkan studi master di Wageningen University Belanda. Jadi kita sapa dulu mungkin Kak Widya Putra. Halo, selamat Kak. datang, Kak. Iya, sama-sama. Halo. Halo. Sama-sama, baik.
Kemudian narasumber kita yang kedua, ada, ini luar biasa juga, tidak kalah luar biasa, ada Kak Muhammad Fajrin Rashid. Kak Muhammad Fajrin Rashid ini merupakan Direktur Digital Bisnis Telkom Indonesia. Kakaknya juga diangkat sejak Juni 2020 lalu, luar biasa, dan sebelumnya juga merupakan co-founder dan presiden dari Bukalapak Indonesia. Selain itu, Kak Fajri juga merupakan alumni dari Teknik Informatik ITB. Wah, luar biasa ya. Para alumni kita ini ada yang jadi co-founder, ada yang merintis usaha bisnis, kemudian akhirnya sekarang menjadi salah satu petinggi dari BUMN. Oke, nanti Kak Fajrin akan memberikan juga materi dengan tema, kalau Kak Fajrin akan memberikan tema mengenai inovasi startup dan UMKM di era digitalisasi dalam masa pandemi. Kemudian nanti Kak Widya akan membacakan atau sharing mengenai topik strategi membangun bisnis di tengah pandemi. Kemudian ada informasi juga teman-teman, untuk teman-teman yang akan, saya yakin dan sangat percaya biasanya anak ITB itu kritis dan semangat ya kalau mengenai sharing ataupun talk show, biasanya akan banyak yang tanya jawab nih. Nah, tanya jawabnya akan dibuka 5 menit sebelum presentasi berakhir, jadi jangan lupa untuk raise hand dan chat di aplikasi Zoom. Jadi nanti panitia akan memilih. Kemudian tidak kalah pentingnya akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai program PMW dan Top ITB yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Pengembangan Kewirausahaan ITB, Ibu Dr. Dina Deliana. Jadi nanti, selamat siang Bu Dina. Nanti Bu Dina akan menjelaskan lebih lanjut mengenai program PMW ITB seperti itu. Jadi jangan diikuti saja sampai akhir seperti itu ya teman. Kemudian talk show yang sangat luar biasa, yang akan dipimpin atau dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Nur Islami Jafat. Kalau tidak salah, Kak Nur Islami Jafat dipanggilnya Kak Jeff ya, Kak? Kalau tidak salah. Ya, Kak Nur Islami Jafat akan memimpin talk show kita. Beliau itu merupakan, atau kakaknya merupakan project manager di PT Lab ITB, kemudian alumni dari Teknik Lingkungan ITB, dan sudah menyelesaikan MBA ITB juga ya Kak ya. Kemudian tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan acara talk show kepada Kak Nur Islami Jafat. Silakan Kak. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Vila. Oke, welcome. Selamat pagi, ini dengan Bang Jeff di sini. Kita akan masuk ke sesi utama di pagi ini ya. Oke, tampaknya virtual background saya sedikit ini. Saya hilangkan saja. Oke. Ya, salam kenal, nama saya Bang Jeff. Saya biologi 2005, MSc 2011, lalu juga MBA 2015. Tadi mungkin dari LinkedIn. Saya adalah muridnya Kang Fajrin, juga Pak Sony. Juga ini lagi berguru sama Mas Widya nih. Tadi Mas Fajrinnya seperti kita ketahui itu kodenya biasanya jurusan angkatan IF 2004. Kalau Mas Widya, Mikro 2008 ya. Benar ya Mas Fajrin, Mas Widya ya? Oke, confirm. Perjalanannya ini seru banget ya. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari Mas Fajrin Rashid. Mungkin bisa sedikit di intro, kemudian juga mungkin Mas Fajrin posisinya lagi di Indonesia ya? Iyalah di Indonesia, pandemi ini. Oke, siap. Mas Fajrin mungkin langsung saja ke materi Mas Fajrin, kita langsung. Oke, silakan Mas Fajrin. Ya, minta tolong panitia untuk share screen. Sambil menunggu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Fajrin, dulu IF 2004. Kemudian lulus dari ITB, sempat mengembangkan Bukalapak bersama beberapa teman IF 2004 yang lain. Sampai tahun 2020, kemudian ditunjuk menjadi Chief Digital Information Officer, CDIO, atau Direktur Digital Business di Telkom Group. Baru 2 bulan, jadi masih mempelajari juga situasi seperti apa, begitu ya. Tapi mungkin saya akan sharing sedikit soal kurang lebih bagaimana digital business SME atau UKM itu menjadi driver ekonomi khususnya di era sekarang. Lanjut. Baik, kalau kita melihat ekonomi digital, banyak orang bilang soal ini, kenapa sih kita harus go digital? Dan tidak hanya perusahaan besar, saya bilang bahwa kita harus go digital untuk siapapun itu. Baik itu UKM, perusahaan, BUMN, pemerintah. Karena
faktanya sekarang tahun 2020 ekonomi digital itu ada di angka 500-an triliun. Tetapi kalau kita melihat dalam 5 tahun saja, itu akan tumbuh hampir 4 kali lipat, atau hampir 2.000 triliun di tahun 2025. Jadi, kalau kita tidak masuk ke dalam ekonomi digital, maka yang terjadi adalah besar kemungkinan pertumbuhan bisnis kita, industri kita, akan terdampak atau bahkan berkurang. Di sini saya juga memaparkan sedikit bahwa ini juga yang dilakukan oleh Telkom. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu Telkom sebagai perusahaan infrastruktur begitu ya, baik itu Telkomsel maupun IndiHome, maka ke depan kita tidak meninggalkan itu tetap ya, jadi kita tetap akan fokus di connectivity, tetapi kita juga akan ekspansi ke arah digital platform, digital service, dan layanan-layanan digital lainnya. Next. Kalau kita melihat ekonomi digital ini, siapa sih usernya begitu ya? Jadi satu sisi yang pengen kita sampaikan juga adalah kalau kita melihat seperti apa konsumen di Indonesia, saat ini ada 150-an lebih penduduk, 150-an juta lebih penduduk yang terkoneksi ke internet, atau hampir 60% penduduk. Artinya apa? Kalau kita melihat ekonomi digital, barangkali kita bisa memulai dari internet. Dan mungkin sedikit informasi juga bahwa pada saat ini sekitar 60 juta penduduk atau 25% penduduk Indonesia itu adalah milenial. Jadi kata kunci milenial dan internet adalah dua hal yang barangkali perlu diperhatikan kalau kita ingin masuk ke arah ekonomi digital. Saat ini sebagai informasi juga jumlah internet user kita ini nomor 3 di Asia setelah China dan India. Dan kalau kita melihat situasi sekarang pun sudah mulai marak beberapa perusahaan yang bergerak ke arah sini begitu ya. Kita melihat di teman-teman tech startup misalnya sudah ada 5 unicorn di tahun 2020 ini. Next. Nah, sekarang kita melihat bagaimana atau cara apa yang harus dilakukan untuk menghadapi era digital. Ini grafik yang kayaknya ribet begitu ya, tapi saya rasa ini sangat penting. Pertama, saya ingin teman-teman lihat yang garis putus-putus. Garis putus-putus itu adalah grafik di mana pertumbuhan demand dari customer semakin lama semakin naik. Customer ingin layanan yang seiring waktu, itu semakin baik. Nah, kalau kita sebagai perusahaan incumbent yang nomor 1, selama kita bisa memberikan layanan yang di atas garis putus-putus, maka kita akan dibeli oleh konsumen. Tetapi, ada challenge ketika nomor 3 masuk. Nomor 3 ini adalah perusahaan disrupsi. Sebagai contoh, 20-30 tahun lalu, kita mengenal kamera analog. Nggak tahu di sini ada yang masih menggunakan nggak? Kayaknya nggak. Kamera analog dulu sangat populer. Dan ketika kamera digital pertama kali masuk, kamera digital itu punya kualitas yang jelek. Resolusinya rendah. Jadi ketika kamera digital pertama kali masuk, itu seperti nomor 3 ya, panah yang nomor 3 di awal. Jadi masih di bawah garis putus-putus. Resolusinya jelek, orang nggak banyak yang menggunakan. Nah, bayangkan teman-teman ketika teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan kamera analog. Apakah teman-teman akan invest ke kamera digital atau akan mempertahankan pangsa pasar kamera analog? Sekarang sih udah obvious, nggak ada lagi yang menggunakan kamera analog. Tapi pada saat itu, tidak ada yang memilih untuk berinvestasi di kamera digital. Yang ada adalah orang-orang, kebanyakan perusahaan berinvestasi di kamera analog, bikin kamera analog yang lebih baik, begitu ya, tanpa sadar bahwa kamera digital itu lambat laun akan melebihi garis putus-putus, sehingga kemudian orang berbondong-bondong pindah ke kamera digital. Pada saat itulah akhirnya perusahaan incumbent tadi terdisrupsi dan akhirnya runtuh. Jadi, tahap atau alasan pertama kenapa perusahaan perlu berinvestasi adalah agar bisa survive terhadap peluang atau kompetitor yang muncul yang mendisrupsi bisnis kita. Dan ini tidak mudah. Ini bisa kita lihat hampir terjadi di beberapa bidang begitu ya. Tidak hanya di kamera digital analog, tapi juga di sosial media, di handphone begitu ya. Teman-teman handphonenya saya yakin sekarang beda dengan yang handphone yang digunakan 10 tahun lalu misalnya. Nah, alasan kedua kenapa kita perlu berinovasi di era digital ini adalah saat ini. Jadi yang sebelah kanan. Kita sekarang mengalami pandemi begitu ya, di mana semua orang akhirnya terdampak. Hampir semua perusahaan memperkirakan bahwa tahun ini mereka akan berkurang sales-nya. Sehingga mau nggak mau kita harus berinovasi. Next. Nah, kalau kita melihat COVID atau pandemi,
itu tidak berarti bahwa semua hal itu buruk. Memang pandemi ini tidak ideal karena semua orang atau hampir semua lini terdampak. Tapi kalau kita melihat data dari kami begitu ya, dari IndiHome maupun Telkomsel, ternyata pandemi membuat orang lebih banyak menggunakan digital. Di hampir semua lini, education, entertainment, communication, e-commerce, video, itu tumbuh. Memang ada yang turun, khususnya travel and transportation begitu ya. Tetapi satu efek dari pandemi adalah ternyata orang lebih banyak yang menggunakan internet. Next. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu meme yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah driver utama dari transformasi digital. Dan teman-teman di sini, saya pikir mungkin ketika kita bicara entrepreneurship di teman-teman ITB itu ada dua tipe entrepreneurship gitu ya. Yang pertama adalah UKM berjualan bisnis, saya nggak katakan konvensional ya, bisnis offline lah ya katakanlah, tapi memanfaatkan channel digital, right? Entah itu jualan makanan, jualan pakaian, jualan kerajinan, tapi menggunakan channel digital, dijual di e-commerce, dijual di sosial media dan lain-lain. Itu nggak masalah. Ini adalah tipe entrepreneur yang menurut saya juga diperlukan di era pandemi seperti sekarang ini. Tapi yang kedua juga, teman-teman bisa berkarir atau membangun entrepreneurship di bidang platform digital itu sendiri. Nah, ini mungkin slide ini relevan buat teman-teman yang kedua begitu ya. Kalau kita melihat COVID-19 ke depan ini, ternyata teknologi itu ke depan akan sangat dibutuhkan. In terms of infrastruktur digital itu sendiri begitu kan, cyber security, robotik atau automation gitu ya, artificial intelligence dan lain-lain. Dan mungkin yang sudah mulai kita lihat adalah no touch technologies. Jadi instead of kita memencet tombol di lift misalnya, bisa nggak no touch gitu ya, sensor tanpa disentuh. Next. Nah, kalau kita melihat UKM itu sendiri, sekarang ini ada 60 juta lebih UKM di Indonesia. Tetapi faktanya ternyata masih sedikit sekali dari UKM ini yang tergolong ke dalam UKM digital atau memanfaatkan platform digital. Sehingga bagi kami, dan nggak cuma kami ya, bagi pemerintah siapapun itu, sangat-sangat penting bagi UKM untuk bisa memanfaatkan kanal digital ini. Presiden sendiri rasanya sudah menyampaikan bahwa salah satu fokus dari transformasi ekonomi melalui gara-gara COVID ini adalah bagaimana mempercepat digitalisasi UMKM. Sehingga bagi teman-teman yang nanti entah itu di tipe 1 ataupun tipe 2 dari entrepreneurship, menurut saya adalah baik untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman UMKM. Next. Nah, mungkin sedikit soal Telkom gitu ya. Kalau teman-teman tergolong ke dalam entrepreneurship yang kedua, ini mungkin relevan juga, karena kalau kita melihat salah satu dampak dari era digital ke depan itu adalah perubahan begitu cepat terjadi. And then, zaman itu sendiri membuat barrier to entry untuk suatu industri semakin kecil. Setiap orang mudah untuk masuk ke sebuah industri. Dampaknya apa? Dampaknya kami percaya bahwa inovasi itu bisa datang dari mana saja. Sehingga kami pun terbuka untuk bekerja sama dengan startup-startup. Kami punya banyak sekali program gitu ya. Di sini saya paparkan salah satu saja, Indigo, yang merupakan program inkubasi dan akselerasi bagi teman-teman yang memiliki prototipe atau startup untuk bisa bekerja sama dengan kami. Karena kami berpikir bahwa ini akan menjadi win solution. Teman-teman atau pengusaha startup di awal barangkali butuh masukan, butuh pendanaan, dan lain sebagainya. At the same time, kami juga membutuhkan inovasi. So this is a win-win situation yang kami harapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman juga. Next. Nah, kalau teman-teman termasuk yang pertama, atau teman-teman mencoba membuat startup untuk mengadres UKM, maka salah satu contoh produk yang bisa teman-teman kembangkan adalah seperti ini. POS, kemudian QR, kemudian tools untuk integrated marketplace platform. Ini contoh-contoh yang teman-teman bisa menjadi kembangkan begitu ya, kalau misalkan teman-teman membuat startup untuk meraih pasar UKM. Karena UKM ini adalah pasar yang sangat besar dan diharapkan untuk bisa tumbuh terus ke depan di era pandemi maupun setelah pandemi. Itu dari saya, nanti silakan kalau tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Mas Fajrin. Mungkin sebelum masuk tanya jawab, kita masuk ke Mas Widya Putra.
Jadi sekilas info, 88 partisipan yang hadir di siang hari ini adalah partisipan pilihan se-ITB nih, para jawara-jawara startup se-ITB. Makanya manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya, nanti bisa ngacung tangan atau di chat ya. Silakan untuk materi berikutnya dari Mas Widya. Oke, iya, bentar saya share screen deh. Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa sharing dengan rekan-rekan di sini. Oke. Udah kelihatan ya, Bang Jeff ya? Ya, jelas. Oke, wait. Ya, nah, jadi hari ini itu saya akan membahas tentang strategi membangun bisnis di tengah pandemi. Seperti apa sih yang kami lakukan sebagai food tech startup gitu ya. Ya, tadi ini udah dikenalin, kita percepat aja. Jadi ini mungkin cerita dikit mengenai inspirasi saya. Jadi kenapa sih saya di bidang jamur? Memang karena background saya mikrobiologi, kemudian pas di Bandung ini mencoba makan jamur crispy itu enak banget. Dan kebetulan yang dipelajarinya itu adalah jamur gitu, jadi sangat sejalan. Nah kemudian kedua, inspirasi saya itu adalah film The Billionaire. Mungkin buat adik-adik di sini yang belum pernah nonton, saya juga suggest bisa nonton. Jadi untuk memotivasi kita, gimana sih sebagai seorang entrepreneur kita harus gigih gitu. Kadang kita mengalami adanya kegagalan tapi itu membuat kita berproses untuk lebih baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga memang yang membuat saya memutuskan untuk jadi entrepreneur adalah acara yang kalau setiap wisuda kita pasti ada. Kalau dulu di masa saya di Sabuga itu ada job fair. Nah, saya lihat begitu banyak orang mencari kerja gitu, dan nggak hanya dari ITB, dari universitas-universitas lain, dan saya melihat ya banyak yang bilang 2030, 2045 kita masa kemasan gitu. Nah sementara kalau masa kemasan di mana banyak generasi muda itu golden age ya. Tapi kalau lapangan pekerjaan yang nggak ada juga justru menjadi pedang bermata dua saya lihat. Justru akan merugikan bagi Indonesia kalau lapangan kerjanya nggak ada. Nah makanya hal ini menguatkan saya untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ini kita lebih banyak membahas tentang apa yang kami lakukan. Jadi memang kita start di 2016 mengeluarkan satu produk yang namanya Mushroom Box, itu media edukasi jamur. Nah, media edukasi jamur ini kita dari ilmu yang saya pelajari, kita terapkan, kita package, kemudian kita perkenalkan ke masyarakat. Nah, memang uniknya ini adalah sebelum pandemi, penjualan box ini biasa-biasa aja. Nah, justru setelah pandemik ini, masa-masa pandemik ini, penjualan kami meningkat hingga 3-5 kali. Kenapa? Karena ternyata di masa pandemik ini, mungkin teman-teman atau adik-adik di sini tahu kan bahwa kita banyak belajar di rumah. Nah, ini target kami adalah anak-anak. Nah, mereka yang belajar di rumah, orang tuanya pengen mencari sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan satu hal yang anak-anak itu bisa pelajari. Jadi dengan justru pada masa pandemik ini sales kita untuk Mushroom Box ini justru meningkat gitu. Nah, yang kedua yang ingin kita sampaikan adalah jadi dari 2016 kita buat media edukasi jamur, kemudian di 2018 kita masuk ke industri makanan. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah teman-teman bisa lihat perubahan dari packaging. Jadi biasanya memang kalau kita di industri makanan, apalagi di industri kecil menengah gitu ya, memang kita start dari kemasan yang kalau teman-teman adik-adik lihat kita masih tempel stiker gitu. Kemudian sempat ada isu branding gitu ya. Makanya di LPIK saya tahu kalau nggak salah ada fasilitas pendaftaran paten gitu, bukan paten, nama ya, brand gitu. Nah, menurut saya di situ sangat penting. Dan itu yang kami alami gitu dari brand Muci, kemudian karena ada yang shoe atau ada yang mempertanyakan brand ini, makanya kita ubah jadi Mushroom Chips seperti itu. Dan di sini adik-adik bisa lihat dari stiker yang memang awalnya kita belum ada izin PIRT, sambil proses jalan kita coba daftarin, baru kita masuk ke kemasan yang baru.
Kemudian ini ada kaldu jamur. Jadi memang trennya adalah kalau berbicara tentang makanan, apalagi COVID ini membuat banyak orang berpikir masalah kesehatan gitu. Apa yang dimakan itulah yang membentuk diri kita, ya kan? Jadi orang-orang makin ke sini makin concern dengan kesehatan. Nah, di sini orang kenapa apa sasaran kita, kenapa kita keluarin produk ini adalah non-MSG. Jadi kaldu jamur itu diketahui memiliki kandungan MSG alami. Jadi kita memperkenalkannya dengan nge-branding bahwa ini kaldu non-MSG. Nah, kemudian ini adalah inovasi yang tadi ada mushroom box. Kemudian gimana kita merangkum itu menjadi satu center of mushroom kita sebutnya. Jadi ada media tanam jamur, kaldu jamur, ada keripik jamur, ada board game-nya juga gitu. Jadi kita memberikan satu whole package. Tujuannya apa? Agar anak-anak atau generasi muda itu bisa menikmati sambil main game, sambil belajar, bisa juga nikmati cemilannya. Nah, yang unik di sini adalah di tahun 2020 ini kita keluarin produk plant-based meat. Jadi ini ada mushroom nugget, fish roll, siomay, dendeng, sosis. Itu semua non-animal, jadi plant-based. Nah, kenapa kita buat plant-based? Yang pertama itu tren di dunia ini sudah mengarah ke plant-based. Alasan utamanya adalah faktor lingkungan, di mana ketika diketahui untuk menghasilkan 1 kilo daging sapi itu perlu 15.000 liter air. Selain itu juga kotoran dari hewan-hewan tersebut menyebabkan salah satunya penyebab gas rumah kaca. Itu alasan pertama. Alasan kedua, alasan kesehatan. Memang orang semakin lama juga mengurangi daging yang which is itu banyak kolesterolnya, kemudian banyak efek sampingnya gitu. Makanya mereka makin ke sini mulai mengurangi konsumsi daging digantikan dengan plant-based meat. Nah, di sini juga kenapa kita keluarin di 2020 ini mulai dari Januari, kemudian Maret, April, Mei, setiap bulan kita keluarin satu produk. Kita ingin catch up gimana menghasilkan saat pas momennya di COVID. Kalau teman-teman tahu kan bahwa kita PSBB, kita nggak bisa ke restoran, banyakkan orang masak di rumah gitu. Jadi memang kita sangat genjot untuk inovasinya agar kita bisa meet customer need seperti itu. Nah, ini juga jadi kita mix antara produk plant-based meat dengan bumbu-bumbu masak. Jadi pasti kita tahu juga ketika di rumah masak, zaman sekarang zaman serba instan, orang-orang nggak mau ribet, jadi pakai bumbu jadi aja, langsung bisa masak gitu. Nah, kelebihannya apa? Yang di sini kita non-MSG karena kita menggunakan kaldu jamur yang kita produksi seperti itu. Ini ada 7 varian seperti itu. Nah, apa sih kalau bisa dirangkum apa sih strategi kami di masa pandemik? Yaitu yang pertama adaptif dan terus berinovasi. Jadi begitu kita tahu ini Indonesia masuk COVID, kita langsung buat bisnis plan-nya seperti apa, target per bulan kita harus menghasilkan produk apa dan penjualan seperti apa gitu. Nah, kemudian mampu melihat celah dan memanfaatkan kesempatan. Jadi seperti contoh saya tadi yang mushroom box itu justru kita jor-joran atau nge-branding, ajak kerja sama komunitas parenting gitu untuk memperkenalkan satu cara belajar baru seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita harus tahu cara mengkomunikasikan brandnya karena memang brand kita ini yang lebih ke sehat, kemudian untuk orang-orang yang concern less meat seperti itu. Jadi memang kita harus strong di sana agar customer kita tahu bahwa mereka memiliki satu apa istilahnya bisa tahu bahwa kita memang meet their needs seperti itu. Nah, kemudian kolaborasi yang seperti saya bilang di zaman sekarang ini kita juga nggak bisa sendiri. Kita kerjasama tadi dengan komunitas, dengan beberapa brand organik juga. Jadi kemarin itu kita kayak giveaway bareng gitu untuk biar exposure terhadap brand kita lebih tinggi. Jadi
sesama follower dari brand-brand kan karena giveaway bareng jumlahnya lebih besar sehingga exposure-nya lebih tinggi. Dan terakhir ini bagi kami kebahagiaan pelanggan adalah kepuasan kami karena ini contoh aja ketika anak-anak bisa berhasil menumbuhkan jamur dan orang tuanya mengajarkan rasa tanggung jawab, mengajarkan proses gitu. Jadi itu yang bagi kami satu kebahagiaan sih bisa terlibat dalam proses pembelajaran mereka. Mungkin itu aja, Bang Jeff. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you banyak semuanya. Mungkin kita bisa semua kasih aplaus dulu virtual buat Mas Fadrin juga Mas Vidya. Silakan ada di kanan bawah. Luar biasa sekali pembahasan dari beliau berdua. Mas Fadrin dengan perjalanan digitalnya dari sejak masuk kuliah sampai sekarang itu nggak pernah ya lepas laptop setiap kali mau tidur. Wah, legendaris sekali. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh juga di sesi tanya jawab. Kemudian juga beliau sempat menjadi presiden Bukalapak dan juga menjadi istilahnya apa ya, salah satu lah gitu guru besar muda startup di Indonesia. Jadi kita belajar semua ke beliau. Untuk Mas Widya itu, jadi kalau kita bicara teknologi di Indonesia, ada mungkin di ITB ya, ada yang di digital, ada yang life sciences. Nanti mungkin Mas Widya jangan-jangan di tahun 2040 akan membuat suatu inovasi. Wah, jadi teman-teman menarik nih untuk mendalami semua pendalaman di teknologi masing-masing nih, karena keren banget masa depan kita ada di sana. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan masuk ke sedikit dari Bu Dina Deliana untuk sedikit penjelasan program LPIK. Jadi setelah kita tahu tadi presentasi tentang startup disruptif, sekarang kita akan berkenalan dengan LPIK, yaitu pusat disruptifnya ITB nih. Mbak Dina sudah siap? Izin? Oke, mungkin Mbak Dinanya belum terlihat. Mbak Dina. Apa? Jadi, oke. Sambil menunggu Mbak Dina nih, mungkin saya akan sedikit wawancara Mas Fadrin dan Mas Vidya nih. Wah. Oke, Mas Fadrin mungkin sedikit sama Mas Vidya. Ini ada satu pertanyaan. Jadi waktu kuliah sempat belajar kelas-kelas kewirausahaan enggak ya? Kalau zaman dulu waktu kuliah. Dan mungkin apakah sudah keidean buat bikin-bikin sesuatu ya? Mungkin kalau zaman kita kuliah ada yang jualan itu danus-danus. Nah, kalau masa lalunya gimana nih kira-kira waktu tahun-tahun pertama kuliah? Terima kasih mungkin dari Mas Fadrin. Ya, jadi kalau dulu memang iklim kewirausahaan belum sebesar sekarang lah ya. Jadi saya ingat tahun 2005 atau 2006 tuh baru ada UKM wirausaha, baru ada tuh. Jadi sebelum itu belum ada. Kemudian ya rasanya inisiatif seperti LPIK ini mungkin belum sebanyak sekarang begitu ya. Mungkin sudah ada tapi belum sebanyak sekarang. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan juga bagi teman-teman yang ingin berwirausaha sekarang. Fasilitas yang ada itu sangat banyak begitu kan. Kalau misalkan ditanya dulu memang lebih banyak kita akhirnya mencari-cari sendiri begitu ya. Kalau ditanya kemudian istilah startup sendiri tahun 2006 gitu ya, sekitar itu ya belum ada begitu. Kita kebanyakan ya taunya istilah UKM atau kalau ngomongin soal teknologi ya perusahaan teknologi gitu kan. Vendor IT lah, perusahaan konsultan IT seperti itu. Nah, baru di akhir-akhir tahun 2009-10 mulai ada istilah startup, tech startup, VC begitu ya. Itu mulai ada. Jadi memang ini merupakan salah satu hal yang menurut saya menggembirakan ketika teman-teman sekarang semua sudah memiliki akses terhadap kewirausahaan yang lebih baik dibandingkan dengan dulu. Kalau misalkan ditanya apa yang barangkali bisa menjadi salah satu tips begitu ya untuk teman-teman adalah dengan mencari eksperimen sebanyak mungkin begitu ya. Mumpung masih kuliah itu menurut saya adalah waktunya bereksperimen dengan minimal risiko begitu ya. Minimal risiko seperti apa? Karena kalau misalkan kita bicara soal setelah kuliah, barangkali ada yang sudah mulai ada tuntutan untuk penghasilan dan lain-lain begitu kan. Sehingga itu juga kenapa wirausaha itu kebanyakan mulai di usia muda. Kenapa? Karena kasarnya pada saat itu belum banyak risiko, belum banyak tanggungan begitu ya. Teman-teman peserta ini mungkin hampir semuanya belum nikah ya, mungkin seperti itu gitu kan. Nah ini merupakan salah satu menurut saya
kesempatan gitu kan. Bukan berarti yang senior nggak bisa wirausaha gitu ya. Tapi menurut saya ini merupakan adalah momen yang tepat bagi teman-teman untuk bisa mulai wirausaha, dan yang terpenting ya, mulai dengan cepat begitu ya, iterasi dengan cepat. Kalau istilah di teknologi itu MVP gitu kan. And then dari situ lihatlah apa yang perlu diimprove. Saya waktu kuliah tahun 2006-2007 sempat tuh bikin mie ayam gitu kan. Alhamdulillah berhasil bertahan 1 bulan saja. Setelah itu tutup gitu kan. Kenapa? Karena mie ayam itu dibikin di kosan gitu ya. Kosannya ada 20-an orang mahasiswa gitu kan. And then karena 20-an orang yang ngurus, masing-masing berpikir bahwa masih ada si A lah gitu kan. Saya mau praktikum dulu, saya mau ujian dulu gitu kan. Sampai at one point of time di hari hari siang-siang yang mestinya waktunya banyak pelanggan, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngurusin sama sekali gitu. Jadi di situ saya akhirnya belajar soal bagaimana pentingnya punya role and responsibility yang jelas kalau kita berpartner dengan orang dalam berwirausaha. Jadi hal-hal itu yang kemudian menjadi pelajaran juga ketika kita akhirnya mengembangkan Bukalapak. Itu mungkin. Wih, keren banget, inspiring Mas Fajrin. Jadi dari tukang mie ayam nih, waduh, bentar. Oke, sekarang untuk mie ayam jamurnya gimana Mas Widya? Cerita sedikit. Ya, jadi kalau di pas kuliah itu memang saya sih udah kebayang, maksudnya pengen jadi entrepreneur ya, apalagi setelah nonton film yang saya rekomendasi itu ya. Jadi itu membuat saya I need to be an entrepreneur, dan saya udah mengetahui konsekuensinya seperti apa gitu. Jadi pada saat itu juga memang nggak langsung terjun jadi entrepreneur. Saya merasa kayaknya perlu ada pengalaman tambahan di S2 khususnya di manajemen. Oh ya, tadi kalau ditanya pernah ngambil kuliah di SBM ya pernah, kita ada satu kuliah wajib juga, bio kewirausahaan kalau nggak salah. Dan saya perdalam lagi di pas saya S2 di Belanda sih. Seperti itu sih kurang lebih, Bang Jeff. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Widya untuk ini ya, sesi sedikit napak tilas zaman kuliah zaman dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan sedikit pengenalan LPIK tadi, sentralnya startup di ITB nih, langsung dari Mbak Dina. Silakan Mbak Dina untuk di open mic. Oke, terima kasih. Terima kasih juga nih untuk Kak Fajrin yang selalu siap sedia membantu kami dan menyambut adik-adiknya, gitu ya. Terus juga buat buat peserta sekalian semua. Nah, sekarang ini saya mau menjelaskannya sedikit mengenai